teman-teman bisa langsung berfokus. Yang mempengaruhi berputarnya mesin cuci ini sebenarnya cuma dua. Nah teman-teman nih untuk unit mesin cucinya ya nih, satu tabung. Ya ini satu tabung dan ini kata usernya katanya ketika mencuci ya cuma geol-geol gini, tidak berputar kencang ya teman-teman ya. Dan ini saya akan mengecek apakah benar seperti yang apa dikatakan user ketika mesin cuci satu tabung ini kalau pas mencuci cuma geol-geol doang ya, maksudnya putarannya tidak kencang ya. Ini akan saya coba cek ya. Ini udah saya isi cucian dan air penuh ya, bisa dilihat. Oke. Dan akan saya proses start ya. Ditunggu dulu. Nah nih udah mulai berputar, kan saya tutup mesin cucinya ya. Nih cuma geol-geol doang seperti ini ya, tidak berputar kencang ke kiri dan ke kanan. Oke, sebenarnya apa yang terjadi pada mesin cuci satu tabung ini bisa dilihat videonya sampai habis ya, untuk cara penanganannya dan untuk menentukan penyebabnya ini sebenarnya apa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, simak terus videonya. Kayak teman-teman, ini saya langsung akan melakukan proses pengecekan untuk pencarian masalahnya ya teman-teman ya. Karena ini tadi pas dicoba posisi air penuh dan mesin cuci masih bisa berputar ya sebenarnya. Jadi ini teman-teman jangan langsung bongkar-bongkar kemana-mana nih teman-teman. Kita langsung berfokus ke bagian belakang mesin cucinya dan dibongkar seperti ini ya. Ini bisa dilihat, ini cover belakangnya sudah dilepas ya, nih cover belakang mesin cucinya. Dan ini teman-teman saya tekankan lagi, jangan langsung kemana-mana ya, teman-teman bisa langsung berfokus. Yang mempengaruhi berputarnya mesin cuci ini sebenarnya cuma dua, ada kapasitor dan fan belt ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan langsung melakukan pengecekan ke kapasitor dan fan belt ya. Dan untuk kapasitor mesin cuci satu tabung ini biasanya berada di bagian belakang, bagian sebelah kiri sini ya. Oke, ini tadinya posisinya di sini ya, posisinya di sini. Ini saya lepas ya, dan ini kapasitornya nih teman-teman yang berbentuk bulat panjang seperti ini ya. Ini yang namanya kapasitor, dan di sini nilainya 8,5 mikrofarad ya teman-teman ya. Biasanya umumnya ini memakai 10 mikro, tapi ini saya pas pertama bongkar seperti ini, kapasitornya 8,5 mikrofarad. Terus saya langsung coba cek nilainya ya. Nih, saya akan cek nilainya apakah masih ada 8,5 mikro. Ini saya menggunakan tang ampere, tapi bisa untuk mengukur nilai kapasitor ya. Ini saya setting ke nilai mikrofarad nih, mikrofarad ya, dan akan saya cek nih nilainya berapa ya teman-teman. Saya akan cek nih, ini kapasitor kan ada 2 pin nih teman-teman. Jadi lihat nih, kapasitor ada 2 pin nih,
pin 1, pin 2 kita tinggal ukur. Tadi sudah diposisikan mikrofarad ya. Nah tuh, yang ini udah saya tempelin. Nah itu nilainya sudah di bawah 8,5. Di sini nilainya 7,7 nih, udah saya tempelin ya di kapasitornya. Nilainya 7,7, berarti ini nilainya di bawah standar jauh ya, harusnya 10 mikrofarad teman-teman. Oke, ini nanti saya berarti otomatis ganti kapasitornya menjadi 10 mikrofarad. Dan untuk pengecekan selanjutnya di bagian fan belt teman-teman, ini akan saya cek apakah sudah kendor ya, sehingga tidak bisa menyalurkan tenaga yang diberikan oleh dinamonya untuk memutarkan pulsatornya ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya. Nah untuk pengecekan fan belt mesin cuci 1 tabung ini harus ditidurin seperti ini ya teman-teman ya, mesin cucinya. Dan untuk fan belt ini posisinya di bagian sini nih teman-teman. Nah ini yang namanya fan belt ya, ini saya hidupkan flash. Oke, ini yang namanya fan belt teman-teman. Ini kan yang di bawah dinamo. Pas dinamo berputar, ini tenaganya disalurkan melalui fan belt ini nih, lalu diteruskan ke puli gearbox untuk memutarkan tabung pengering dan tabung yang untuk mencuci, yaitu pulsator ya teman-teman ya. Oke, untuk mengeceknya seperti ini. Nih, ini kan udah terpasang, teman-teman tinggal tekan-tekan begini ya. Jika bisa menekan jauh ke dalam, berarti ini sudah kendor dan termakan ya fan beltnya teman-teman ya, bisa dilihat nih. Nah tuh, ini sudah kendor dikarenakan termakan oleh puli dinamo dan puli gearboxnya. Ini kan karet ini teman-teman ya, jadi ini pas berputar, pas ada beban ini rada selip, tidak bisa langsung tersalurkan ke puli gearbox ini ya. Ini kan saya ganti ya, penggantiannya bisa dilihat, tinggal ini kan sudah kendor ini, jadi pas dilepas mudah teman-teman, tinggal ditarik seperti ini. Nah diputar, nah tuh lepas, teman-teman bisa dilihat nih sudah pada termakan ya, tuh sudah termakan. Dan ini udah saya siapkan baru, ini yang lama, ini yang baru. Kalau yang baru ini tuh bisa dilihat ketebalannya berbeda nih, masih tebal yang baru ya nih ya, tuh bisa dilihat. Ini berarti udah saya nggak pakai, saya ganti yang baru ya. Masangnya sama kayak tadi, pasang. Nah tuh, ini rada kencang, tidak jauh masuk ke dalam ya. Nah ini fan belt sudah ganti, dan saya akan melakukan pergantian kapasitor teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai habis, jangan skip. Oke. Nah teman-teman, ini untuk pergantian kapasitor ya. Nih teman-teman tinggal copot kedua kabel yang menancap di kedua pin kapasitornya ini. Ini di sini kabel merah dan kuning. Teman-teman tinggal copot ya.
nanti pas masang kebalik-balik juga nggak apa-apa ya. Terus ini teman-teman bisa lepas nih pegangan kapasitornya. Di sini ada kuncian nok-nokan ya, bisa dilihat. Ini tinggal dicongkel menggunakan obeng min. Nah, tuh pas. Yang tadi kapasitornya nih teman-teman, 8,5 mikrofarad ya. Ini harusnya pakai 10 mikro, tapi pas saya bongkar tadi posisinya sudah terpasang kapasitor ini 8,5 mikro. Jadi saya belikan baru nih, yang nilainya 10 mikrofarad ya. Nih bisa dilihat 10 mikrofarad nih. Oke, ini udah nggak saya pakai. Nilainya juga tadi sudah 7 ya. Saya sudah siapkan baru 10 mikro, tinggal kita pasang ya. Oke, ini saya pasang dulu. Sudah saya pasang pegangan kapasitornya ya. Ini tadi 10 mikrofarad nih, bisa dilihat 10 mikrofarad ya. Dan untuk pemasangan kabelnya ini tadi keluar merah dan kuning, kebalik-balik nggak apa-apa, yang penting di sebelah sini satu, di sebelah sini satu ya, balik-balik nggak apa-apa. Oke, dipasang nih pengaman karetnya biar nggak nyetrum. Nah, udah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang ke posisi semula lagi di sini nih. Nah, tuh. Tinggal nanti kita baut. Ya, ini udah terpasang, tinggal dibaut nih, ada lubang baut. Terus ini nanti ditutup lagi ya, cover belakang mesin cucinya nih. Terus nanti saya akan coba buat mencuci, apa masih cuma geol-geol lemah ya, atau masih seperti yang di awal video nanti. Ini akan saya coba apakah mau berputar kencang ke kiri dan ke kanan. Oke, simak terus videonya sampai habis. Nah, ini mesin cuci sudah saya pasang kembali ke posisi semula ya, sudah saya rapikan. Dan ini sedang saya isi ini, nanti nunggu sampai penuh baru bisa jalan ya airnya, karena ini saya setting pol di water level atau ukuran air yang paling tinggi ya. Ini bisa ditunggu nanti pas sudah berputar apakah berputar kencang ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini mesin cucinya airnya sudah penuh dan mesin cucinya sudah mulai berjalan untuk mencuci ya teman-teman ya. Dan bisa teman-teman perhatikan, ini perputarannya sudah beda seperti yang di awal video tadi. Ini bisa dilihat ya, udah kencang. Nanti ini yang pakaian yang di bawah ini turun ke bawah, dan yang di bawah ini turun di atas nanti, karena terjadi perputaran oleh pulsator di bawah ya teman-teman. Kencang tuh, bisa dilihat. Yang tadinya kaos merah tidak ada, jadi ada di atas. Dan yang tadi yang gambar kartun udah nggak kelihatan ya, udah di bawah lagi tuh. Aneh ya, ini udah berbeda seperti yang di awal video tadi ya. Untuk cara pencarian masalah dan mengatasi masalahnya juga seperti yang ada di dalam video ya, yang mengakibatkan mesin cuci ini cuma bergeol-geol, tidak bisa berputar normal seperti ini ya. Ini disebabkan karena pertama
nilai kapasitornya sudah tidak standar ya, sudah turun, dan karet fan beltnya sudah termakan atau tergerus atau sudah kendor, tidak bisa menyalurkan tenaga yang diberikan oleh dinamo mesin cucinya ke puli gearbox ya, untuk menggerakkan pulsator bisa bergerak seperti ini nih. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.